Baik, pembahasan kita kali ini yaitu kurikulum pendidikan agama Kristen. Kurikulum dalam bahasa Latin yaitu istilah carlae atau kari yang berarti pelari dan ker yang artinya tempat berpacu dan dalam bahasa Prancis yaitu berlari. Nah, kurikulum merupakan intisar dari sebuah penyelenggaraan pendidikan untuk memiliki sesuatu yang diinginkan. Nah, kurikulum terdiri dari keseluruhan pengalaman yang didapatkan oleh peserta didik di bawah bimbingan pendidikan dan juga sebagai substansi untuk kegiatan perencanaan pembelajaran bagi murid-murid sekolah atau suatu perangkat yang ingin dicapai yang berisi program belajar dan program model yang mengacu pada cetak biru pembelajaran untuk memetik sesuatu yang diinginkan. Nah, adapun tujuan dari kurikulum yaitu menghasilkan siswa yang berintegritas. Adapun model-model pengembangan kurikulum yang pertama yaitu model administratif. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang bersifat lama. Nah, adapun keunggulan dari model ini yaitu kurikulum yang disusun akan lebih terarah. Yang berikutnya bersifat nasional dan berlaku secara serentak untuk semua. Yang berikutnya negara bisa mengukur kelemahan, sulit menyesuaikan situasi dan kondisi. Yang berikutnya di awal pembelajaran model ini melakukan adaptasi yang berproses lama. Berikutnya bagi sekolah mampu, mereka harus merasa bahwa model ini sudah tidak relevan. Berikutnya, kurang mengembangkan potensi guru. Yang kedua yaitu model grassroots. Model ini akan didasarkan pada tanggapan atau anggapan bahwa penerapan suatu kurikulum akan lebih efektif jika pelaksanaannya di sekolah sudah diikut sertakan sejak mula pengembangan kurikulum itu. Adapun keunggulan dari model ini, yang pertama kurikulum bersifat sederhana. Kedua, sesuai dengan daya dukung di sekolah. Yang berikutnya, membangkitkan potensi guru. Adapun kekurangan dalam model ini yaitu bagi sekolah yang belum mampu membuatnya akan merasa sulit. Berikutnya, sulit dikontrol oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, atau model yang ketiga yaitu model sentral desentral, yaitu terjadinya kerjasama antara pihak pejabat tinggi pendidikan dengan guru di lapangan. Model keempat yaitu model Beukam pada tahun 1964. Model ini mengemukakan 5 langkah penting dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, menetapkan wilayah reload project yang meliputi pusat kota, semi-kota, dan daerah. Yang kedua yaitu menetapkan tim atau personalia yang meliputi pakar kurikulum dan ahli kurikulum. Yang ketiga, penetapan urutan tugas dan perorganisasian personalia. Yang keempat, implementasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi kembali. Kita masuk kepada model kelima yaitu model Taylor. Model ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan iptek. Tahap perkembangan kurikulum menurut Taylor adalah yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua proses pembelajaran, yang ketiga mengorganisasikan pengalaman pembelajaran, yang berikutnya evaluasi pembelajaran. Nah, kita masuk kepada model ke-6 yaitu model demonstrasi. Dua bentuk model demonstrasi yaitu yang pertama, sekelompok guru yang melakukan penelitian dan pengembangan dan menghasilkan suatu model kurikulum. Yang kedua, sekelompok guru mengadakan eksperimen atau uji coba.
Adapun pendekatan-pendekatan dalam perkembangan kurikulum pendidikan agama Kristen, yaitu yang pertama Bible Centered approach. Di sini Alkitab menjadi sebagai pedoman atau inti dalam konten dasar dalam penyusunan kurikulum. Alkitab disajikan dan menguraikan aplikasinya bagi kehidupan anak. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan sejarah suci atau disesuaikan di kalender gerejawi. Yang kedua yaitu life-centered approach. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan anak. Karenanya kurikulum disusun berdasarkan pengalaman atau kehidupan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu competency based atau berbasis kompetensi. Nah, berpedoman dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap secara kompetensif. Fungsi kurikulum yang pertama yaitu guru sebagai pengorganisasian, terjadi interaksi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kepala sekolah. Nah, di sini kepala sekolah berperan sebagai pedoman untuk melaksanakan supervisi untuk mengawasi guru dalam melaksanakan proses berjalannya pembelajaran. Yang ketiga yaitu orang tua. Nah, orang tua di sini dijadikan sebagai pedoman untuk membimbing peserta didik di rumah. Yang berikutnya yaitu masyarakat. Nah, pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah. Yang terakhir yaitu siswa. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yaitu sebagai alat untuk mengarahkan setiap peserta didik yang memiliki sifat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, yaitu fungsi integrasi. Setiap alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi yang utuh. Yang berikutnya, diferensiasi, yaitu segala alat untuk memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu peserta didik. Yang berikutnya yaitu persiapan, yaitu sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan studi ke jenjang yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu pemilihan, yaitu setiap anak harus berpendidikan dan mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang berikutnya yaitu diagnostik, yaitu sebagai setiap alat pendidikan harus mampu dan mengarahkan siswa untuk dapat menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Adapun peranan kurikulum yaitu yang pertama, peranan konservatif. Di sini peran konservatif sebagai sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai uraian budaya masa lalu dan dianggap masih relevan dengan masa kini. Yang kedua yaitu peranan kreatif. Nah, pengembangan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan zaman yang akan datang. Yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif, yaitu memilih dan budaya serta mengembangkan pengetahuan baru yang hendak diwariskan oleh peserta didik.